kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya teman-teman. Pada pagi ini kita akan mempelajari materi baru mengenai cerita pendek dengan judul Menggali Nilai Sejarah Bangsa Melalui Cerita Pendek. Namun, seperti biasa sebelum kita ke materi, kita akan satukan konsentrasi terlebih dahulu. Jika ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Jika ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Baik, sudah konsentrasi dan tampaknya sudah sangat siap untuk pelajaran pada pagi ini. Kita akan langsung ke materi. Pertama, ada pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak membaca cerpen, novel, atau menonton film yang menggunakan latar belakang sejarah bangsa Indonesia? Pernah. Jika pernah, apa itu? Ada yang mau menjawab? Sebuah cerpen? Ya, Dibaca di mana, Mbak? di suatu website. Oh, berarti bukan bentuk fisik ya? Bukan, Bu. Oke, tidak apa-apa. Lalu pertanyaan yang kedua, berdasarkan pertanyaan tadi, apa sih kelebihan dari peristiwa sejarah yang ditulis di cerpen bukan di dalam bentuk laporan sejarah? Betul. Bagaimana Mbak tadi? Lebih menarik ceritanya. Ya, betul, lebih menarik. Jadi kita akan lebih ingat mengenai sejarah tersebut. Baik, selanjutnya ada pengertian cerpen. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak. Pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Baik, terima kasih Mbak. Betul sekali, cerpen adalah sebuah cerita pendek yang terdiri dari kurang dari 10.000 kata dan biasanya cerpen ini habis dalam sekali duduk untuk membacanya. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering juga disebut sebagai cerita selesai dibaca dalam sekali duduk. Yang kedua, ada ciri lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isinya. Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tersebut. Jadi cerpen itu tidak menceritakan tokoh lainnya, hanya fokus kepada satu cerpen saja. Misalnya, cerpen R.A. Kartini itu hanya menceritakan mengenai R.A. Kartininya begitu, meskipun ada tokoh-tokoh pendukungnya. Selanjutnya, ada unsur intrinsik. Ada yang mau baca? Baik, silakan Mbak. Ya, unsur intrinsik. 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Sudut pandang. 4. Alur. 5. Latar. 6. Gaya bahasa. Betul sekali, unsur intrinsik dalam cerpen itu ada 6. Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan juga gaya bahasa. Untuk itu kita akan bahas satu persatu. Tema adalah gagasan utama dalam suatu cerita. Tema juga dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini dua hal yang berbeda. Jika tokoh adalah karakter atau individu yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulisnya menggambarkan bagaimana sih sifat tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan seorang penulis dalam suatu cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Misalnya sudut pandang orang pertama itu dalam cerita pendek seperti menggunakan kata saya dalam menceritakan, namun jika sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata dia, atau pakai namanya, misalnya Titi begitu. Untuk selanjutnya ada latar. Latar adalah
segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan juga suasana yang terjadinya suatu peristiwa dalam cerpen tersebut. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana seorang penulis menggunakan bahasa yang tepat sehingga cerita itu menjadi menarik, bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau bahkan bisa dengan suasana yang penuh dengan sindiran. Selanjutnya yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pembaca. Jadi dalam cerpen itu pasti mengandung amanat, dan amanat itu bisa jadi tersirat gitu. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik. Boleh dibacakan? Ya Bu. Baik, silakan Mbak. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan ajaran atau prinsip tentang benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman hidup. Dua, nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat dan cara individu berinteraksi satu sama lain. Tiga, ada nilai budaya. Nilai budaya mencerminkan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Lalu yang keempat ada nilai politik. Nilai politik dalam cerpen mencakup pandangan atau sikap terhadap sistem politik, kekuasaan, atau kebijaksanaan pemerintah. Nah, yang terakhir ada nilai agama. Nilai agama itu mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh tokoh-tokoh dalam cerpen. Betul sekali. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dalam suatu cerita pendek, namun selain dari unsur ekstrinsik seperti, berbeda dengan unsur intrinsik yang seperti tema, tokoh dan penokohan. Dan biasa unsur ekstrinsik ini seperti nilai-nilai. Dan di sini ada nilai moral, nilai sosial, budaya, nilai politik, dan juga nilai agama. Baik, untuk selanjutnya akan Ibu bacakan mengenai sebuah cerita pendek mengenai Raden Ajeng Kartini. Sudah pada tahu kan siapa itu Raden Ajeng Kartini? Sudah. Baik. Ibu akan bacakan, nanti kalian simak dengan baik karena setelah ini akan ada kuis. Gitu teman-teman, apakah dapat dipahami? Bisa. R.A. Kartini, Api Perjuangan Kartini oleh Laila. Hari itu, Kartini duduk termenung di beranda rumahnya. Langit sore Jepara yang merah mencerminkan hatinya yang resah. Meski terlahir dari keluarga bangsawan Jawa, Kartini merasa hidupnya terbelenggu oleh adat istiadat yang membatasi ruang geraknya sebagai seorang perempuan. Sejak kecil, ia telah melihat bagaimana perempuan di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Hal itu semakin mengusik pikirannya ketika Kartini harus menjalani tradisi pingitan, yaitu di mana ia harus tinggal di dalam rumahnya hingga menikah. Namun, Kartini bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Meski terkurung di rumah, pikirannya tetap bebas menjelajah. Ia mulai membaca buku-buku yang dihadiahkan oleh sahabat-sahabatnya dari Belanda. Ia mulai membaca buku yang dihadiahkan oleh sahabat-sahabat Belandanya. Dari buku-buku itu, Kartini belajar tentang dunia luar, tentang perempuan-perempuan di Eropa yang memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pikiran Kartini terbuka, ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib perempuan di negerinya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Kartini mulai menulis surat-surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Dalam surat-surat itu, ia menuangkan kegelisahan dan cita-citanya untuk melihat perempuan Indonesia merdeka, baik dari penindasan maupun kebodohan. Habis gelap terbitlah terang, tulisnya dalam salah satu surat yang terkenal. Bagi Kartini, masa depan yang cerah hanya bisa tercapai jika perempuan mendapatkan pendidikan yang layak. Kartini tak hanya berwacana. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, ia mendirikan sekolah untuk perempuan di lingkungan rumahnya. Sekolah ini menjadi tempat di mana perempuan-perempuan muda bisa belajar, membaca, menulis, dan berbagai keterampilan lain. Sekolah ini adalah perwujudan nyata dari impian Kartini untuk membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan. Namun, perjuangan Kartini tidak berlangsung lama.
karena pada usia 25 tahun ia meninggal dunia setelah melahirkan anak pertamanya. Kepergian Kartini yang begitu cepat meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun, surat-surat yang ia tulis selama hidupnya menjadi warisan berharga yang terus menginspirasi perjuangan perempuan Indonesia. Nama Kartini terus dikenang sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai simbol kebangkitan perempuan. Meski hidupnya singkat, api perjuangan yang dinyalakan oleh Kartini tidak pernah padam. Ia mengajarkan kita bahwa pendidikan dan keberanian untuk bermimpi adalah senjata paling ampuh untuk melawan segala bentuk penindasan. Dalam surat-suratnya, Kartini menulis, "Aku ingin sekali bebas dari belenggu adat yang mengikatku." Kalimat ini menggema hingga kini, menjadi dorongan bagi setiap perempuan untuk terus berjuang meraih mimpi dan hak mereka. Kartini memang telah tiada, namun semangatnya akan selalu hidup dalam hati perempuan Indonesia, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Begitu anak-anak, selanjutnya kita akan kuis. Nanti teman-teman bisa menjawabnya. Baik anak-anak, kita akan mulai kuis cerita pendek dari cerpen yang Ibu bacakan tadi. Gimana, apakah kalian siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Pertama, Mbak Titi silakan. Iya. Yang mana ayo? Tentang perjuangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Baik, kita lihat. Betul. Selanjutnya, Mbak Lydia. Aku panggil A. ini. Betul. Selanjutnya, Mbak Asih. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan membebaskan diri dari kebodohan. Baik, kita coba ya. Yeay. Selanjutnya, Mbak Lani. Keberanian untuk memperjuangkan hak perempuan. Baik, kita lihat. Baik, Mbak Eki, silakan. Cek. Belum, kita coba dulu ya, lihat. Terima kasih teman-teman, permainan selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, sepertinya anak-anak sudah paham mengenai materi yang Ibu berikan tadi, cerita pendek. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. He is the